Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulansari Dalimunte dengan NIM 41933111028 ingin memberikan sebuah tutorial dari tugas praktikum media pembelajaran matematika berbasis digital dengan dosen pengampu Ibu Erlinawati Simanjuntak, SPD MSI, dengan asisten laboratorium yaitu Kak Adinda Nuranisa dengan Kak Khairunisa Nabila, dengan judul praktikum yaitu aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Baik, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat sebuah gambar atau animasi bergerak pada suatu fungsi. Nah, di sini kita coba membuat fungsinya, di mana yaitu fx sama dengan sin buka kurung X ditambah 45, kemudian di luar kurung dikurang 4, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul grafik sebagai berikut, seperti gelombang. Nah, di sini coba kita zoom outkan dulu untuk lebih jelas. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu kita pilih point, kemudian kita pilih point on object. Nah, setelah itu kita letakkan di mana nanti objek yang akan kita buat. Bebas mau di mana aja. Saya coba pilih di sini. Nah, ada titik A. Setelah sudah ada titik A, selanjutnya kita memilih circle, center, and radius. Nah, di sini kita membuat lingkarannya. Kita pilih di titik A. Nah, di sini ada muncul kita mau membuatnya di radius berapa. Nah, di sini saya mencoba membuat radiusnya 5. Kita oke kan? Nah, maka akan muncul lingkarannya sebagai berikut. Jangan lupa move. Kemudian coba kita gerakkan. Nah, bisa ya bergerak. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita memilih tangen. Nah, ini dia tangen. Kita akan membuat garis tangennya. Yang pertama itu kita klik di titik A, kemudian kita klik di garisnya. Nah, maka akan muncul garis tangennya. Coba kita move lagi, kemudian kita gerakkan. Oke, bisa ya, kita gerakkan. Nah, selanjutnya kita memilih intersect. Nah, ini intersect. Ini untuk memilih titik potong antara lingkaran dengan garis tangennya. Kita pilih di sini. Nah, maka akan menjadi titik B. Dan di sini, kita pilih lagi intersectnya. Nah, sini sudah double ya. Kita delete. Kita pilih lagi intersect. Kemudian kita mengklik di perpotongannya. Nah, maka akan menjadi titik C. Setelah itu kita move lagi, kita gerakkan lagi. Oke, sudah bisa ya titiknya mengikut. Oke, selanjutnya kita masukkan gambar. Nah, dari sini juga kita bisa ya masukkan gambar, atau cara cepatnya juga bisa melalui langsung file dan kita seret gambarnya ke grafiknya atau ke layar GeoGebra-nya. Di sini saya memilih dari sini saja. Nah, di sini saya sudah sengaja mendownload gambarnya. Sini ada gambar mobil. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terlihat gambarnya. Kemudian kita sesuaikan titiknya. Di sini ada titik D, titik E, titik C, titik A, titik B. Untuk kita sesuaikan ke lingkarannya,
maka untuk titik D itu sama dengan titik B. Kita enter. Nah, berpindah. Untuk selanjutnya ada titik E itu sama dengan ke titik C. Kita enter. Oke, bisa. Kita move dulu. Coba kita gerakkan. Oke, bisa ya. Gambarnya sudah mengikut juga. Selanjutnya, coba satu persatu kita hilangkan labelnya. Atau ini yang E itu udah hilang. D, C, B, garis tangen, lingkarannya. Kemudian untuk yang titik A, coba kita klik kanan. Nah, kita pilih animation. Nah, bergerak ya. Nah, setelah kita pilih, coba kita hilangkan saja labelnya. Nah, coba kita gerakkan lagi. Oke, sudah bisa. Sini kita bisa mempercepat atau memperlambat jalannya. Ini kalau ke kiri memperlambat. Nah, bisa ya. Setelah itu kita bisa menghilangkan gridnya. Kita klik sembarang, nah maka akan langsung muncul. Nah, hilang grafiknya dan kotaknya juga bisa hilang. Oke, coba kita jalankan. Oke, begitu ya teman-teman caranya. Baik, lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu membuat prisma. Nah, sini pertama kita memilih poligon. Kemudian kita langsung klik titik A, titik B, kemudian titik C. Nah, maka akan langsung muncul bentuk prisma. Selanjutnya kita klik titik 3, kemudian 3D. Nah, maka muncul seperti ini. Kita move dulu, kemudian kita besarkan agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya kita memilih piramid, kemudian memilih extrude piramid, kemudian mengklik alasnya, maka akan muncul untuk mengisi tingginya. Kita isi di sini 6. Kita oke, maka akan muncul piramid yang sudah jadi atau prismanya. Nah, kita geser-geser seperti ini. Selanjutnya kita memilih net untuk membuat jaring-jaringnya. Nah, maka akan muncul jaring-jaring prisma. Kemudian kita geser, kita gerak-gerakkan seperti ini. Sudah ngikut semuanya. Selanjutnya kita kecilkan dulu. Lalu kita bisa memilih warna untuk memodifikasinya. Untuk warna garisnya juga bisa. Di sini kita mengubah warnanya terlebih dahulu, bebas mau warna apa saja, warna ungu, warna pink, terserah yang sesuai kita inginkan ya. Selanjutnya ini sudah bisa digerak-gerakkan, bisa kita percepat ataupun kita perlambat. Nah, itu sesuai kita aja nanti. Kemudian kita bisa menghilangkan label-labelnya agar terlihat lebih rapi. Kita hilangkan satu persatu. Kita hilangkan B, titik B, titik A. Oke. Titik C, titik B, titik A. Nah, sudah seperti ini.
Selanjutnya kita bisa menghilangkan grid atau grafik dan kotak-kotaknya. Nah, seperti ini. Maka dia sudah terlihat rapi. Kemudian kita gerakkan kembali. Dan kita memilih rotationnya itu bisa bergerak. Kita pilih yang di atas, yang nomor 4 dari pilihan samping titik 3. Selanjutnya saya akan mentutorialkan yang ketiga, yaitu untuk membuat jaring-jaring limas. Nah, di sini yang pertama kita akan memilih poligon. Kemudian kita memilih regular polygon. Mengapa kita memilih regular polygon? Karena di sini kita akan membuat limas segi 6 yang beraturan. Nah, di sini kita klik titik A, titik B. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi sisinya. Di sini kita isi 6. Oke. Selanjutnya kita perkecil dulu. Nah, setelah itu move. Jangan lupa untuk move. Kemudian kita membuat 3 dimensinya. Kita memilih 3 dimensi. Nah, sudah muncul, kemudian kita perkecil dulu. Nah, setelah kita perkecil, setelah itu kita memilih piramid. Kemudian kita memilih extrude to pyramid. Kemudian kita mengklik di alas yang di 3 dimensi. Nah, maka akan muncul, kita diminta untuk mengisi tingginya. Di sini kita misalkan tingginya 6. Nah, sudah muncul. Nah, setelah itu kita mengklik piramid lagi, kemudian memilih net. Kemudian kita klik di salah satu gambar yang 3 dimensi, maka akan muncul jaring-jaring dari limas segi 6 yang telah kita buat. Oke, kita perkecil. Nah, setelah itu untuk memodifikasinya kita bisa mengubah warna. Sini kita bisa mengubah warna. Oke, kita move dulu. Nah, bisa kita ubah warnanya. Terserah mau warna apa saja. Nah, sini alasnya sudah kita ubah. Mau warna lain juga ada, kita pilih yang tambah. Oke, selanjutnya pilih warna-warna yang cerah. Oke, sudah bisa. Itu terserah teman-teman ya. Ini coba kita gerakkan. Nah, di sini bisa kita percepat, bisa kita perlambat. Oke. Setelah itu kita bisa menghilangkan label-labelnya. Kita bisa memilih. Oke, saya pikir itu saja. Selanjutnya nanti bisa teman-teman lanjutkan. Nah, di sini kita juga bisa menghilangkan grid atau grafiknya. Kita klik. Nah, ini sudah muncul. Kita tadi klik sembarang, maka akan muncul gambar grafik. Kita pilih yang non. Kemudian untuk yang kotak-kotaknya juga sudah hilang. Nah, di sini juga bisa klik sembarang. Nah, sini ada muncul gambar grafik. Nah, sudah hilang. Kotak-kotaknya juga bisa. Nah, di sini kita coba kita gerakkan. Kemudian di sini ada pilihan start or stop rotation the view. Kita klik, maka akan muncul dia bergerak ke segala arah. Nah, sekian untuk cara membuat jaring-jaring limas. Kita lanjutkan untuk membuat dari soal kalkulus.
Baik, selanjutnya kita akan mentutorialkan bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan dari kalkulus. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk menyelesaikan integral. Nah, di mana di sini kita mempunyai soal integral dari 4 dikurang x kuadrat. Maka langsung kita input untuk fungsinya, yaitu fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Nah, maka akan muncul grafik seperti berikut dan kita enter. Setelah kita enter, kita input lagi integral, kemudian kita pilih yang ketiga. Nah, di sini ada function start dan end. Untuk function ini kita ganti menjadi f karena dia tadi fungsi f. Kemudian start value-nya kita ganti menjadi 0 karena batas bawahnya tadi 0. Kemudian n-nya kita ganti menjadi 1 karena batas atasnya tadi adalah 1. Kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul angka 3,67. Jadi hasil dari integral dari 4 dikurang x kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 adalah 3,67 satuan luas. Baik, sekian dari tutorial beberapa tugas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.